hanya engkau sendirilah Elohim, engkau sendirilah Eloah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Di sini Yesus nggak ada. Mazmur 86 nomor 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Elohim. Artinya Hasem, Yotefafe. Tak ada yang lain. Yesus di sana belum. Tuhan pada tataran itu menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Yesus belum ada. Yesus itu nanti bagian daripada uraian kesanggupan Tuhan, kemampuan Tuhan, sifat berfirman pada diri Tuhan. Makanya dikatakan pada mulanya Yesus itu adalah firman, firman yang bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Artinya Yesus bermula dari sifat berkata-katanya Tuhan yang melekat pada Tuhan, kemudian terlontar keluar dari mulut Tuhan, wahai Maria hamil dan kandunglah seorang laki-laki dan lahirkanlah hambaku bernama Yesus. Yehezkiel 34 nomor 10. Beginilah firman Tuhan Elohim, Hasem, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memperhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembalaku itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Yehezkiel 17 nomor 22. Beginilah firman Tuhan Hashem, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras dan seterusnya. Jadi selalu mengatakan aku sendiri, aku sendiri. Yehezkiel 5 nomor 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan Hashem, lihat, ya, aku sendiri akan menjadi lawanmu, aku sendiri. Bahkan kalau saya melihat di dalam perjanjian baru teman-teman, di data nomor 1 di Kisah Para Rasul itu nomor 7 sampai 8. Jawabnya gini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Bapa sendiri yang menetapkan waktu. Nah, satu poin, saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin mengutip terlalu jauh terkait dengan Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa orang berakal akan sampai kepada Tuhan tanpa melihat Tuhan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ciptaan, kepada keadaan, kepada ciptaannya. Jadi nampak jelas pada ciptaannya, kita bisa melihat dengan terang pada ciptaannya sejak dunia diciptakan. Sehingga manusia tidak ada lagi alasan kenapa tidak menyembah Tuhan. Kenapa kemudian meninggalkan Tuhan. Sebab menurut data ini, seperti di Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Tanda-tanda keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku adalah aku memperlihatkan di segenap penjuru ciptaan. Orang yang tahu aku ada bisa melihat dari ciptaan yang ada. Bahwa aku ada itu bisa dilihat dari hal yang ada. Nah, Roma 1:20 di situ dikatakan semenjak kejadian alam semesta ini dicipta, sifat Tuhan itu tidak kelihatan. Keadaan hakikat Tuhan, esensi Tuhan yang kekal itu tidak kelihatan. Namun dapat dilihat dengan jelas dengan akal pikiran melalui apa yang diciptakan. Jadi tidak ada lagi alasan mengatakan mana Tuhannya umat Islam, mana Allah Subhanahu wa taala, mana Bapa yang disembah oleh Bani Israel, mana Elohim itu, mana? Tidak bisa, kita tidak bisa melihatnya, harus turun ke bumi, enggak. Kata Roma 1 nomor 20, tidak ada lagi kamu harus mencari Tuhan, itu enggak ada. Cukup kau melihat alam semesta ini, maka engkau akan sampai kepada Tuhan. Jadi Yesus, bagian alam semesta, melihat Yesus, melihat Tuhan itu maksudnya apa? Melihat
bumi itu melihat Tuhan, maksudnya apa? Melihat matahari itu melihat Tuhan, maksudnya apa? Dengan melihat alam semesta, dengan melihat karyanya, orang berakal sudah bisa melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu nampak. Tetapi bukan melihat ciptaan, melainkan melihat bias. Apa itu? Adanya ciptaan karena ada pencipta. Cukup melihat ciptaan, maka orang beriman memejamkan mata dan mengimani Tuhan itu ada. Sembahlah dia dengan pola yang diajarkan oleh utusan. Nah, itu dia. Jadi saudara-saudaraku, kalau dikatakan Tuhan itu dua, maaf, itu harus diperbaiki lagi. Dikatakan juga diperbaiki lagi. Tuhan kita itu cuma satu, dia yang menciptakan kita. Cukup memejamkan mata. Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Roma 1 nomor 20, cukup melihat Bang Suma, kalian sudah melihat Tuhan. Dalam arti kata, Anda melihat ciptaan yang begitu. Nah, Anda sudah bisa melihat Tuhan itu nyata ada. Tinggal disembah, jangan disirikkan, jangan diduakan dengan makhluk bernama Yesus. Yesus manusia mulia, manusia spesial, yang diberikan kemuliaan, dikasihi, dicintai, disayangi oleh pencipta langit dan bumi, maka dudukkan dia pada singgasana yang tepat sebagai seorang Mesias yang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dan menyelamatkan dunia. Demikian. Lanjut. Boleh saya ini ya, Bang Juma ya? Ya, lanjut. Nih? Ya, coba Ika dulu ya. Ya, Ika nih. Bisa on cam ya? Gak bisa. Yang lain kan gak on cam. Iya, gak apa-apa lah. Saya belum, sebentar, saya belum pakai BH. Sebentar, sabar. Lanjut dulu. Pakai BH dulu. Pakai BH dulu. Sudah sebenarnya cuman pasangnya masih di belakang, belum di depan. Bang Lintang open cam juga, Bang kalau Lintang. misalkan BH-nya nggak dipakai, BH-nya sebelah belum dipakai, mendingan ke kamar mandi dulu sebentar. Sambil Nanti aja, lanjut. Ya, lanjut, saya naikkan dulu. Nah, tadi Kak Ica ya. Bang Juma tadi bilang kalau kita mau melihat Sang Pencipta itu ya, Allah itu ya kita lihat dari ciptaannya. Nah, makanya kita beriman. Jadi kalau kita umat Kristen ya, kita melihat apa yang kita imani, apa yang kita lihat ya, itu ada di dalam Yesus Kristus, gitu loh. Umat Islam mengimani bahwa Allah itu ada dari ciptaannya. Umat Islam melihat Allah itu nyata, itu dari ciptaannya. Dan umat Kristen melihat ya Allah itu dari ciptaannya. Bukan dari ciptaannya, tetapi dari anak yang Diones 3:16 ya. Di situ dikatakan ya. Itu berbicara tentang utusannya. Nah, jadi kalau dibilang Bang Juma, kalau misalkan bilang bahwa umat Islam itu melihat Allah itu dari ciptaannya, tetapi ciptaannya itu tidak disembah, sama seperti orang Kristen. Orang Kristen ya melihat ciptaannya itu dijadikan Tuhan. Padahal kalau kita itu kan iman. Kalau kita berbicara tentang iman, kalau kita berbicara tentang iman itu orang Kristen, iman kami orang Kristen. Jangan dibuka-buka terus, Ustaz. Orang lagi ngobrol juga. Nah, jadi lupa saya kan nih Ustadz Arif ini ada aja. Jadi, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Bang Arif nakal, Iya nakal dia mang. Dia open cam lah, Cak. Katanya mau open cam. Lagi di luar loh Ustadz. Lagi tadi kan udah di-type. Nah, jadi saya bilang kalau ini kan kita berbicara tentang keimanan ya, Bang Juma ya. Kalau di dalam agama Kristen ya, kita beriman dari apa yang dinyatakan Allah kepada umatnya gitu loh. Nah, sama seperti yang disampaikan pada saat pada saat Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tanpa kita melihat, tanpa kita mengetahui, bagaimana kita bisa mengetahui sang pencipta ini, bagaimana kita bisa mengetahui Allah ini, bagaimana kita bisa mengetahui kalau dia tidak datang dalam rupa manusia, sehingga
Ustaz. Apa si Cici ini muter-muter? Bentar dulu Rakariana. Biasalah, Beb. Ica, biasalah. Aduh, kok gugup di dekat Bang Juma. Gangguin mulu. Ijak kalau ada gurunda. Iya, gugup lah Ica kalau di dekat Bang Juma. Ini Waduh. Ustaz Arif bukain kamera mulu, menyebalkan banget. Iya, gangguin orang mulu, konsentrasinya diganggu mulu. Udah gas. Jangan ganggu Pak Arif. Udah? Dua-dua Silakan. dulu aja. Nanti Kalau hatinya memang berbelok-belok nggak akan dapatnya itu. Percayalah. Berarti ada apa kamu dengan Bang Juma ya? Ci, ada apa denganmu? Karyana ini. Silakan. Kenapa? Oke, saya tanggapi boleh ya, teman-teman sekalian? Bang Juma pasti belok lagi. Enggak, Bu. Makanya di luar Kristen, Bang Juma, aku dulu lah yang tanggapin. Oh, boleh. Lanjut. Gini Bang Juma tadi bilang, lihat aja saya yang ganteng ini. Ganteng-ganteng pun manusia dosa. Saya mau lihat, ya, bagaimana dahulu back to nature ya. Bagaimana manusia itu, dunia ini, bumi ini sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelum dikutuk ya oleh Tuhan, yaitu pada saat Adam sebelum melakukan dosa. Itu yang kita mau, kembali ke situ dengan keturunan Adam yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Bagaimana caranya? Harus tahu dong siapa Tuhanmu, siapa penciptamu, siapa yang membelamu, siapa yang berkorban untukmu. Harus ada. Jadi itu loh Bang Juma. Kalau ada orang terdakwa, terhukum, ketika presiden memberikan amnesti, loh, kok presidennya memberi amnesti dia nggak masuk? Harus masuk dong. Dia juga harus ikut menderita di dalam. Rasakan bahwa kamu itu memberi amnesti, jangan beri amnesti secara tidak adil. Itu tidak adil bagi Tuhan. Kok ini suaraku kayak mental ya? Nah, itu maksudnya Bang Juma. Bagaimana seseorang terdakwa dalam dosa, ya harus ada yang dikorbankan. Dikorbankan itu bukan berarti beri aja, ampuni saja begitu, tidak. Yang mengampuni itu harus turun gitu loh. Yang beri amnesti itu presiden itu harusnya dia dipenjara 10 tahun. Begitu. Silakan. Baik. Jadi pemikiran tentang Tuhan, kita terkadang terpenjara oleh kesanggupan kita untuk berpikir. Tuhan itu hakikat yang maha luas. Cakupannya kenapa disebut maha pengampun? Karena Tuhan memiliki cara untuk mengampuni, bukan dengan cara menghinakan dirinya menjadi makhluk. Itu dulu poinnya. Satu-satunya agama di luar Kristen yang cinta kepada Yesus, mendudukkan Yesus pada pola kadar yang sesungguhnya, itu hanya Islam. Orang Kristen juga cinta kepada Yesus ini, cinta kali. Hanya saja dia orang Kristen menyanjung Yesus, mengorbankan Tuhan. Harusnya pola yang benar adalah saking mencintainya Yesus, maka Yesus itu harus disucikan, duduk di tempat yang kudus. Jangan dikotori dengan dia dikatakan sebagai dewa atau theos atau jelmaan Tuhan. Karena kalau kita mendudukkan Yesus sebagai inkarnasi atau teofani atau apapun itu, yang ujung-ujungnya kita sehakikatkan dengan Tuhan, dua yang kita nodai di sana. Tidak percaya kepada Bapa, tidak percaya kepada Anak. Itu jatuhnya ke situ. Barang siapa yang tidak percaya kepada Bapa, tidak menerima Bapa, sama halnya tidak menerima Anak. Apa bukti kita menerima Bapa? Dudukkan Bapa dalam ini adalah sembahan Bani Israel. Dudukkan beliau sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha mulia, maha perkasa, yang telah mengutus anaknya, hambanya, pada posisi sebagai perantara manusia dengan Tuhan. Nah, itu baru tepat.
Tapi kalau kita sehakikatkan dia dengan Tuhan itu sendiri, maka kita menodai dua-duanya. Kita nodai dia dua-duanya. Sama seperti kita mengatakan Pak Prabowo itu adalah Pak Gibran itu sendiri. Dua-duanya kita nodai. Kita menganggap Pak Prabowo wakil, kita menganggap kemudian Gibran itu sebagai presiden, kita menganggap presiden itu adalah Prabowo, kita menganggap Gibran itu juga adalah wakil. Kita nodai dua-duanya. Padahal sesungguhnya Yesus berulang mengajarkan hidup kekal itu apa sih? Hidup kekal itu tinggikan Yesus setinggi-tingginya. Tapi jangan sampai dia duduk sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu cuma satu. Hidup kekal menurut Yesus adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Yesus cukup dibawanya. Setelah Tuhan ada Yesus. Selepel aja turunnya. Maka Kristen aman. Tapi kalau dia didudukkan setara sehakikat, kasihan, cinta membabi buta, itulah akhirnya. Makanya coba kita lihat ya teman-teman, dengan akal sehat bukan cinta buta. Dan kalau cinta buta apapun bisa terjadi. Kita lihat apa perkataan Yesus di dalam Yohanes 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Perkataan Yesus ini sungguh mulia. Yesus tidak mau menodai kesucian Tuhannya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ini nyata-nyata kita udah percaya kepada dia loh. Tetap dia mengatakan apa? Engkau sesungguhnya bukan percaya kepadaku, tapi percaya kepada Bapa yang mengutusku. Artinya apa? Yesus yang mulia mensucikan Tuhannya semurni-murninya kesucian. Tidak ada kesombongan pada dirinya. Andai saja ada kesombongan, dia akan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, itu sama halnya kau sudah percaya kepada Tuhan. Tapi Yesus mengatakan tidak. Tidak sepenggal kata itu. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Makanya dia lanjutkan tuh. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Saya ulang lagi. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ayo. Aku percaya kepada Yesus nih. Tapi kepercayaan jangan sampai menuhankan dia. Salah kita. Keliru kita. Tapi percayalah dengan semurni-murninya akidah, keyakinan, kepercayaan, iman, bahwa Yesus itu dibawa. Sikit dibawa. Dari pencipta langit dan bumi yang maha suci. Jangan turun. Sampai dia mati terkutuk. Jangan. Dia kedudukannya itu tinggi. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia manusia super pilihan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang sebagai terang di dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada aku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Saya ulang lagi, supaya setiap orang yang percaya kepada aku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Apa sih percaya kepada aku itu? Kembali kepada data sebelumnya 4 tempat. Percaya kepadaku itu bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Di situ ada berapa pribadi? 2. Ada berapa hakikat? 2. Kenapa 2? 1 dipercayai tetapi bukan percaya dia. Kenapa? Karena dia tidak sehakikat dengan yang maha yang harus dipercaya. Satu yang harus dipercayai dengan sepercaya-percayanya. Tapi tidak bisa kita dudukkan dia sebagai Tuhan. Kenapa? Terhalang oleh kadarnya sebagai makhluk mulia. Makanya dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa ketika kita percaya Yesus adalah manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat, tidak pernah tersentuh oleh kebinasaan, tidak perlu tersentuh oleh kenajisan dan seterusnya, maka kita tidak tinggal dalam kegelapan. Akan tetapi kalau offside, kami percaya kepada Yesus bahwa dia adalah sehakikat dengan Bapa, itu offside. Tetap aja kita kembali kepada kegelapan karena keluar daripada koridor. Yesus berkata begini, sedikit lagi. Yesus berkata begini teman-teman sekalian. Di dalam Yohanes 5:31. Apabila aku bersaksi,
dan kesaksianku itu sendiri dari diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri dan kesaksianku itu bukan dari Bapa, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bagaimana dengan saudara kami Kristen yang hari ini bersaksi dia itu adalah hakikat Bapa itu sendiri yang nusul? Itu kesaksian dari mana coba? Sedangkan sekedar kita sudah sampai pada puncak tertinggi saja. Yesus kita percaya ini, kita tidak percaya yang lain. Betul-betul kita ini seorang yang tunduk berserah diri. Yesus kita percayai. Itu kalau kita sampai pada level percaya dia adalah hakikat Tuhan ilahi, gugur kita. Gugur. Yang benar adalah mendudukkan Yesus sebagai manusia mulia, semurni-murninya akidah. Dudukkan dia sebagai manusia yang kudus, yang suci, yang diutus oleh pencipta langit dan bumi yang maha kuat untuk menjadi juru selamat Bani Israel, sekaligus sebagai juru selamat bagi dunia yang percaya dirinya adalah Rasulullah yang diutus kepada kaumnya itu sendiri Bani Israel. Makanya saya katakan sekali lagi, agama yang paling dekat dengan Yesus itu di mana hatinya penuh dengan kebesaran Tuhan, di mana dia mengutus nabinya tanpa ayah, itulah umat Islam. Alaihissalam yang selalu memuji beliau dengan kata-kata pujian, atasnya kemuliaan, atasnya kesejahteraan, atasnya keselamatan. Kenapa umat Islam itu lisannya terkadang kotor ketika membahas Yesus? Karena dinodai oleh saudara kami Kristen. Saudara kami Kristen datang membawa pola yang berbeda dengan iman kami, sehingga terkadang kami berkhilaf kata mengatakan Yesus begini disebabkan karena saudara kami Kristen. Tapi kalau rangkaian Al-Quran yang kami gunakan, sejak beliau dikandung, sejak ibunya dikandung sampai ia meninggalkan dunia, tak setitik pun noda celah buat beliau. Kecuali ketika kami berhadapan dengan orang Kristen, barulah lisan kami terkhilaf untuk mengatakan Yesus ditempeleng, Yesus diludahin. Itu karena mengikuti cara-cara saudara kami Kristen. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Lanjut Maki, kalau ada yang mau bantah silakan. Saya mendengarkan dengan seksama. Lanjut. Ya, silakan. Siapa yang mau bantah? Keren. Lanjut. Siapa yang mau bantah di sini? Kalau Kak Netral pasti ini satu pendapat dengan Bang Zuma. Silakan, Bang Lintang. Bang Lintang, dibuka mute-nya. Bang Lintang. Nah, terdiam semua. Gimana ini? Jos? Oke ya. Kalau nggak ada lagi aku ya. Oh ya lanjut. Ya. Bang Lintang. Aku menghormati yang Ya, lain. Bang Lintang. Bentar dulu, Bang Lintang. Ya. Silakan, Bang Lintang. Ya, dari saya mendengar pernyataan Bang Zuma itu. Coba dekat lagi, dekatkan dengan mic-nya. Ini saya pakai headset ini. Ya, tapi kok ini ya, belum ya. Ya, intinya saya mendengar dari Bang Zuma itu sampai hari ini belum memahami bedanya Allah dan Tuhan. Jadi ketika Yesus bicara, engkaulah satu-satunya Allah yang benar, tetap Zuma itu mengatakannya Tuhan. Jadi di situ nanti lah perbedaan dan polemiknya. Begitu, dari seolah-olah Tuhannya jadi dua. Itu aja sih. Oke. Jadi gini Bang, kalau orang Yahudi Anda tanya siapa nama Elohim yang kalian sembah, mereka hanya akan menunjukkan sifat Elohim. Mereka tidak akan pernah sanggup menyebutkan nama pribadi Tuhan itu sendiri. Karena sejatinya Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama, itu gelar sifat. Makanya mereka menyebutnya Hashem. Nama itu, gelar itu. Itu bukan nama, itu gelar. Jadi ketika dikatakan Tuhan, jangan kau menyebut dengan sembarangan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan tataran malaikat, bukan tataran binatang, bukan tataran manusia, bukan tataran tumbuhan. Tuhan
itu adalah level tertinggi. Di ufuk, di luar daripada Tuhan, namanya makhluk. Nah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad bernama Allah. Jadi nama Tuhan itu Allah. Innani anallah. Aku ini adalah Allah. La ilaha. Tidak ada Elohim, tidak ada Hashem, tidak ada Eloah selain daripada aku. Nah, ini yang saudara harus pahami. Kenapa umat Islam, khususnya yang belajar tentang perbandingan agama, selalu tersakiti, miris hatinya ketika mendengarkan saudara kami Kristen membaca Bible. Karena nama Tuhan kami di dalam itu menjadi sepele, menjadi ece-ece jadinya di dalam Bible. Contoh misalnya, ketika Paulus mengatakan, aku melihat engkau begitu giat menyembah kepada dewa-dewa, dan aku melihat ada satu kuil yang mana tertulis di dalamnya, kepada Allah yang tidak dikenal. Padahal di situ kan theos. Nah, nanti Allah di situ dikatakan apa? Mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahian. Kemudian Allah turun ke bumi, mengambil rupa manusia, menjadi rendah, menjadi hina, ditempeleng, dibunuh, digantung, dan seterusnya. Ini merendahkan Islam. Karena dalam kaidah bahasa Al-Quran yang dipahami rasa bahasanya oleh umat Islam, sehingga melahirkan sebuah konsep iman yang tidak boleh Anda ganggu, siapapun ganggu, adalah bahwa ketika mereka menatap huruf A, L, L, A, H, umat Islam sedunia akan terpaut kepada cintanya kepada pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Allah. Sama seperti orang Inggris ketika matanya tertuju kepada huruf O, N, E, di mana kita boleh membacanya one, mereka tidak pernah ragu itu bacanya adalah one. Begitu juga ketika kami membaca A-L-L-A-H di dalam Bible, itu bacanya adalah Allah, meskipun saudara kami mempelesetkan dengan menyebutnya Allah. Itu harus dipahami. Jadi bagi kami tidak ada tawar-menawar. Tuhan ya Tuhan, cuma satu, tak ada yang lain. Itu adalah Allah. Kalau Anda membuat kemudian definisi yang lain tentang Allah ini, ya itu karena Anda melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan terhadap keilmuan. Itu dulu, Bang. Jadi jangan Anda bingung. Ketika kami umat Islam berkata Tuhan, rujukan kami itu pasti kepada Allah. Kecuali ilah lain. Ilah lain itu bisa Yesus, Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan, dan lain-lain. Tapi ketika berbicara mengenai Rabbus samawati wal ard, maka kaidah yang muncul di situ tanpa ditawar-tawar, dialah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi pengertian Kristen Allah adalah Tuhan, dalam arti kata Allah itu masih adalah gelar, bukan nama, itu keliru. Allah itu nama Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan Allah Bapa, itu penghinaan bagi kami. Kenapa? Karena dasar pijakan kata Allah itu hanya ada dari Islam. Allah Bapa, Allah Anak, itu penghinaan, itu penistaan. Sama seperti ketika saya mengatakan Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Yesus, itu penghinaan. Karena kenapa? Kata dewa dalam perspektif agama atau iman monoteisme, tauhid, dewa itu adalah makhluk pagan. Nah, sama ketika Anda menggunakan Allah Anak, itu benar-benar mencoreng kami, benar-benar nyakitin kami. Allah Tuhan satu-satunya. Dialah Allah, nama Tuhan itu sendiri. Kemudian Anda pakai Allah Yesus, Allah Bapa, Allah Anak. Wah, itu penghinaan. Tapi saudara-saudara kami Kristen, ya nggak mau peduli itu, EGP. Karena sudah ada di dalam Bible kami, urusanmu hatimu. Nah, inilah saudara-saudaraku yang saya cintai, harusnya disadari dari sekarang. Bahwa umat Islam final, 1400 tahun sudah berjalan, Allah sama dengan Tuhan. Tuhan sama dengan Allah. La ilaha illa Allah. 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 Itu saudara. Jadi nggak usah bingung. Ketika kami bicara mengenai Tuhan, konteksnya tergantung. Apakah Tuhannya Kristen atau Tuhannya umat Islam atau Tuhan alam semesta.
Kalau Tuhan alam semesta, maka rujukannya adalah Allah. Coba lihat. Kalau kata Allah dihilangkan kemudian alifnya, artinya yang ada adalah lahu. Lahu merujuk kepada Allah. Ketika kemudian dihilangkan lagi, yang ada hanya lillah, maka merujuk kepada Allah. Dihilangkan lamnya satu, lahu merujuk kepada Allah. Kemudian tinggal satu hurufnya, hu merujuk kepada Allah. Jadi Allah, lillah, lahu, hu itu merujuk kepada Allah. Dihilangkan semuanya pun hilang semuanya, hanya tinggal satu. Apa itu? Allah. Tidak ada lagi yang lain. Hanya pencipta yang ada, Khalik, Allah. Jadi tidak bisa kemana-mana, bang. Allah dihilangkan alif, tinggal lillah, dibaca lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Tuhan kami, Allah. Lahu dihilangkan lamnya, tinggal lahu. Lahu mulk, lahu selalu merujuk kepada Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, merujuk kepada Allah. Tinggal satu huruf, tinggal huruf ha. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, merujuk kepada Allah. Jadi kata Allah itu nama Tuhan, Rabbus samawati wal ard. Tidak bisa kami ragukan. Nah, yang membingungkan munculnya Kristen juga ikut-ikutan menggunakan kata Allah. Kalau dikatakan Allah itu bahasa Indonesia, kenapa orang Hindu nggak pakai? Kenapa orang Buddha nggak pakai? Kenapa kemudian aliran kepercayaan yang lain di luar Islam nggak pakai? Cuman Kristen yang ikut nebeng menggunakan itu. Kenapa? Karena memang dari sana sudah diajarkan kepada orang Islam ngaku Islam, kepada orang Hindu ngaku Hindu, kepada orang Buddha ngaku Buddha. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 23. Begitu saudaraku. Saya kira cukup dari saya. Silakan. Silakan Bang Lintang. Lintang. Langsung direspon lah Bang Lintang. Terpesona, Bang. Semua ketiduran. Biasanya open cam Lintang ini. Silakan Bang Lintang. Oi. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5 Kristen. Gak ada yang mau nanggapi. Siapa ini? Karyana tuh, Karyana Ustaz. Silakan Karyana. Saya emang welcome aja terus. Ya, Silakan. Silakan Lintang. Saya ingin menanyakan, ilah sama rob itu sesungguhnya sama atau beda? Orangnya besar. Lintang, orangnya Lintang. Saya pakai headset. Langsung aja HP-nya. Kecil suara. Iya, kayak di kamar mandi. Kayak di kamar mandi kau Lintang. Kayak di kamar mandi kau. Hoi. Coba, gak usah pakai headset. Gak usah pakai headset. Sambil dibantu posting ulang teman-teman serta yang baru datang masuk ke Komat ini. Di-share, bagikan. Tetap layar juga teman-teman. Yuk. Absen lo foreign jangan lupa. Ya, siapa yang mau menanggapi ini? Ica. Josper. Karyana dulu itu katanya mau. Udah, Karyana saya angkat. Waduh, ini kok beleng-beleng semua Kristen yang naik ini. Jangan dibilang beleng-beleng, nangis nanti. Karyana. Iya, yang beleng itu yang tidak konsisten ya. Kayak netral ini. Dia bilang Yesus bukan Tuhan, sementara dia tahu Bapa di surga itu dari Tuhan. Jangan bertengkar sama Kristennya dulu lah. Gurunda masih on fire ini. Waduh. Oke, yang tadi dipaparkan Bang Suma itu mengenai ketuhanan, ya itu memang berdasarkan Alkitab, itu faktanya seperti itu. Jadi saya tidak kenapa kamu tidak asyhadu aja saya kamu? Tidak mau. Tunggu. Saya tidak mau bernarasi liar. Karena apa yang disampaikan Bang Suma itu memang Alkitab dia kan ada dalam Alkitab semuanya. Ya, kamu syahadat kamu.
Ya sudahlah Karyana, waduh nanti bertengkarnya nanti siangan. Sekarang masih pagi, waduh. Inilah yang beleng-beleng itu. Dia nggak mau syahadat, tapi dia bilang satu Tuhan. Cuma Allah Tuhannya. Ya udah kalau Allah Tuhanmu, Memang kau kenyataannya syahadat. seperti itu kan Yesus sendiri bilang, Kau pakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengenalmu. Tuhan, aku tidak pakai Tuhan gitu. Tuhan sama. Bukan di Tuhan, sini, Bang Yesus. Arif. Nah, di Matius 11 ayat 25 dikatakan Yesus bilang langsung ya, aku Jangan bersyukur kau pakai kepadamu Yesus, ya karena itu Bapa. udah Tuhanmu. Aku Kau syahadat. bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, Tuhan di sini siapa? Ya ada Tuhannya, betul, 2. Ya udah, satu. Gimana sih? Dengar ya. Sambil dengarkan. Sambil udah. Dengar. Sambil menanggapi Pusing perkataan kita. sambil menanggapi perkataan Bang Juma sekaligus kujawab. Ya. Dikatakan di sini di Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa itu menerima hukum Taurat dari siapa? Dari Elohim. Elohim itu siapa? Elohim yang diberi kuasa oleh Bapa di surga. Siapa itu? Sebelum dia menjelma. Nah, terus dikatakan, menurut menurutmu Elohim itu siapa? Enggak, jangan dulu jauh-jauh. Elohim itu siapa? Diam dulu, ya, dengar. Enggak, jangan Sambungannya ya. jauh-jauh. Elohim itu siapa? Ayat 17, dengarkan. Ayat 17, Elohim memberikan hukum Taurat kepada Musa. Elohim itu menjelma menjadi manusia, yaitu di 1 Yohanes 1 ayat 14. Nah, itu salahmu karena kamu menganggap Elohim kebenaran itu datang dari Yesus Kristus. Ya. Ketika Musa, kau diam dulu, biar aku jelaskan. Nah, tadi Bang Juma kita diam. Kau diamlah dulu ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa diberikan oleh siapa? Elohim, ya kan? Siapa Elohim itu? Yaitu yang diberi otoritas. Elohim itu bukan Allah yang kau maksud. Elohim ini perjanjian lama, yaitulah dikatakan sini kebenaran datang dari Yesus Kristus. Nah, yang 18, dengar ya. 18 ini menjelaskan siapa Elohim yang sebenarnya di perjanjian lama, yaitu yang menjelma menjadi manusia. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Bapa yang kau maksud, kau main bypass saja kau ke Bapa, ke Allah ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Tetapi anak tunggal, yaitu Yesus, anak tunggal Elohim, yang ada di pangkuan Bapa, yang satu hakikat, dialah yang menyatakannya. Paham? Itu makanya saya katakan ada Bapa, ada yang diutus anak. Saya menuhankan anak itu kenapa? Karena dia bilang, tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Yang pernah kontak fisik dengan Bapa hanyalah anak Allah. Siapa itu? Elohim yang memberikan kebenaran di perjanjian baru, yang memberikan hukum Taurat kepada Musa. Udah jelas ya? Jelas. Kalian mau bully-bully saya? Enggak jelas. Iya, kok nggak jelasin? Netral berarti kau jelas. Berarti akimu rendah. Akimu rendah. Enggak jelas. Kan Yesus bilang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Yang saya tanyakan sekarang, Yesus pernah dilihat enggak? Pernah? Ya berarti dia bukan Allah. Memang dia bukan Allah. Gampang kok. Apa bilang dia Allah? Netral. Kau berarti IQ-mu rendah. Aku tidak bilang Yesus Allah. Ya, dengar. Penonton aja yang menilai, bukan saya. Ya saya boleh iyalah, kasih kau udah sesat, kau Yesus bukan Tuhan, berarti kau bukan Ya. Kristen, kau syahadat. Nah, tak satu pun yang pernah melihat Allah, yang menyatakan itu siapa? Yesus sendiri. Yesus. Menyatakan, bukan artinya nyata, mengatakan, menyampaikan. Itu bosku. ya udah, yang bertemu dengan Bapa Jadi- hanya Yesus, betul? Betul? Ya, karena Yesus kan ada yang memberikan karena kuasa Yesus dari Bapa ke anak itu, ada betul? duduk di samping kanan Allah, makanya dia tahu siapa Allah. Kadang-kadang Ya kan? kita Oleh karena itu Yesus diutus oleh Allah untuk memberitahu siapa itu Allah. Ya kan, seperti itu. Makanya Yesus itu dikatakan firman karena dia adalah penyampai firman ya. Diutus, Yesus diutus, berarti ada yang mengutus. Aku anak yang tunggal. Jangan Tidak bertengkar ada lah. yang sampai Tanggapi narasi Gurunda dari tadi. Waduh. Iya, nggak mau satu dia. Nggak usah tanggapi lagi. udah Nanti banyak siangan. kali
Siangan nanti. Waduh, kau itu Karyana. Silakan tanda kami dulu. Karyana di Roma bilang begini, Yesus, pengakuan Yesus ya. Udah salat aja kau. Di Roma mengatakan begini, Yesus bilang, aku diutus oleh Bapa dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Gimana kalau gitu? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Berarti melalui dia aku. ada yang mengutus, yaitu Bapaknya. Gimana sih? Jangan Tadi, coba-coba kau pergi kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Kau Iya. pergi langsung ke Bapa. Ya, Aku betul. tidak mengenalmu, kata Bapa. Tanpa Kau adalah anak aku adalah jalan. Kalau kamu Kau nggak sampai di melalui jalan, aku. berarti kamu Nggak Tuhan bisa. kan Yesus. Ya, jalan itu artinya menuju kepada siapa? Kepada Allah, bukan Benar, kepada Pak. diri. Ngomonglah. Beneran ngomong aja tuh. Aku adalah jalan. Jalan kemana? Jalan menuju kemana? Ke Bapa. Kalau Anda tidak mau menuju ke sana, cuma di jalan terus, ya kamu menuhankan Yesus di jalan terus, kamu nggak pernah sampai-sampai. Kalau cuma hanya di jalan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi apa yang Bang Suma tadi paparkan itu sudah memang berdasarkan Alkitab, dan Tuhan itu kita jujur aja, Tuhan itu di dunia ini hanya satu, agama apapun itu satu, hanya satu, nggak ada yang lain. Betul. Cuma cara kita menyampaikan gimana caranya menyampaikan itu. Seperti itu. Silakan. Betul. Saya boleh ngomong daripada Udah? bertengkar. Sebentar lagi aku ngomong, Bang Zuma. Sebentar. Oke. Sekarang netral aku tanya kamu. Dikatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kamu melalui Bapa langsung, kami harus melalui Yesus. Itu aja Ya. bedanya ya. Ya, oke. Ya, Yesus mengajarkan kita berdoa. Beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Artinya kita harus berdoa kepada Bapa, bukan dia. Terakhirnya apa? Melalui. Nah, Yesus saja di taman Getsemani. Dia nggak Yesus melalui. saja. Melalui. Ya, Ibu. harus melalui Yesus. Pusing Maksudnya aja. melalui Yesus itu, Yesus memberitahu kita melalui Yesus kita tahu Inilah kebenaran anak itu. yang kekasih. Datra, Melalui inilah aku Yesus, kekasih. kita tahu Kepadanya aku kebenaran berkenan. itu. Anakku engkau hari ini kuperanakan, kepadanya kuberi kuasa di sorga dan di bumi, kata Bapa. Ketika Kata Bapak ya, bukan Yesus ya. Iya, ketika ya Bapak mendeklarasikan anaknya. Ketika aku mengatakan melalui anakmu juru selamat penebus dosa kita. Apakah Bapak cemburu kepada anak ketika aku mengatakan, ya Tuhan Yesus, engkaulah sebagai penebusku, melalui engkau aku diselamatkan olehmu, yaitu Ya, kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus, pasti bukan lagi Allah cemburu, pasti akan murka kepada kamu. Ya Benar. kan? karena enggak, ya aku tanya dulu kau, cemburu enggak Bapak di surga kalau aku menuhankan anaknya? Tidak akan cemburu, Tidak tapi cemburu. akan murka kepada Murka. kamu gitu loh. Dia bilang enggak cemburu. Kenapa pula murka? Orang dia sudah mendeklarasikan kepadanya ku beri, dengarkan dia, ikuti dia, Karyana. Aku ikutilah Yesus yang dikatakan Bapa itu. Kalau kau tidak mengikutinya, kau akan terbakar. Karena kau tidak bisa langsung Iya, kepada aku. artinya mengikuti perkataannya. Untuk itu Allah utus dia kepada kita untuk memberitahu tentang kebenaran siapa sih Allah itu. Ya kan dia sudah jelaskan siapa sih Allah. Sekarang Nah, yang aku menjelaskan tanya itu kamu. Yesus. Aku Jadi kalau tanya kamu. kita tidak percaya kepada Yesus, kita tidak percaya kepada Allah. Ya kan seperti itu. Ya udah, jadi satu-satunya yang dipercaya. Jadi harus Allah melalui anak bukan yang cemburu saja, tetapi murka. Oke, boleh. Murka. Boleh. Gantian. Jadi Mas, gini. masuk sebentar. Gini, Ibu Karyana, Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan satu. Tuhan itu maha melihat. Tuhan yang menciptakan kita ini itu tidak mungkin berbeda. Tuhan yang menciptakan Bu Karyana dan saya itu adalah Tuhan yang sama. Karena kita penganut ajaran monoteisme katanya, satu Tuhan tertinggi. Nah, sekarang Tuhan itu mendengarkan setiap doa manusia. Orang Hindu berdoa kepada Tuhannya, yang mendengarkan adalah Tuhan yang benar, yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak. Orang Buddha menyembah kepada Tuhannya. Mereka menyembah misalnya kepada Sang Hyang Widi yang mereka maksud. Itulah pencipta langit dan bumi itu. Satu-satunya Tuhan. Nah, sekarang ada yang berdoa kepada pencipta langit dan bumi, yang sampai doanya kepada pencipta langit dan bumi melalui Siddhartha Gautama. Ada yang doanya sampai kepada pencipta langit dan bumi melalui Krishna.
Ada yang berdoa kepada pencipta dan bumi melalui Yesus. Maka yang dimaksud melalui Yesus adalah sampai kepada pencipta langit dan bumi melalui hukum-hukum, contoh teladan yang Yesus tunjukkan, bukan yang Krishna tunjukkan, bukan yang Siddhartha Gautama tunjukkan. Doa-doa manusia di bumi ini, apapun agamanya, ketika dia sudah menyentuh esensi ketuhanan, wahai dikau yang maha menghidupkan, maha mematikan, itu sampai kepada pencipta. Tapi ada yang singgah dulu di pohon, ada yang singgah dulu ke batu, ada yang singgah dulu ke manusia. Bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Kalau Tuhan tanpa perantara, harus melalui ajaran nabiku. Yesus diutus untuk menunjukkan jalan. Anda tidak akan pernah sampai ke Monas kalau tidak melalui jalan. Yesus itu jalan. Apa maksudnya Yesus itu jalan? Yesus menyatakan 3 meter ke depan belok kiri. Sampai ke sana ada penurunan ya, hati-hati. 100 meter ke depan ingat belok kanan, ada sedikit tanjakan. Itulah jalan itu. Yesus itu bukan tujuan, dia jalan. Semua orang ketika berdoa, orang yang dipiara, orang yang di dalam sinagoge, orang yang dalam masjid, orang dalam gereja, berdoa itu sampai kepada Tuhan doanya. Sampai kepada Tuhan yang satu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Contoh 2 Tawarik 7:14 misalnya. Umatku, hambaku, ciptaanku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajahku. Ketika kita melalui Yesus, maka kita sampai kepada hakikat pencipta. Kenapa? Karena Yesus adalah utusan wakil. Mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari langit dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuh, jadi Yesus turun ke bumi menjadikan dirinya sebagai contoh. Begini loh cara kau harus menyembah Tuhan. Begini loh cara kamu itu harus memperlakukan Tuhan. Caranya lihat aku. Seperti apa aku beribadah berhubungan dengan Tuhan, begitulah kau contohi aku. 1 Yohanes 2:6. Barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup, wajib beribadah, wajib menyembah Tuhan sebagaimana Yesus menyembah Tuhan. Makanya dikatakan Yohanes 4:22, aku Yesus, aku dan murid-muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Yesus menyembah. Jadi menyembah tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Maksudnya apa? Cara Yesus seperti apa? Ketika petang Yesus kayak mana? Ketika tengah malam Yesus kayak mana? Ketika pagi hari Yesus kayak mana? Itu yang dimaksud. Bukan berarti Yesusnya yang dituhankan supaya sampai kepada Bapa. No. Anda tidak boleh menganggap jalan itu sebagai sekolah kalau Anda mau ke sekolah. Kalau Anda menganggap jalan itu adalah sekolah itu sendiri, Anda tidak akan naik kelas. Kenapa? Karena Anda sudah menganggap jalan itu itulah sekolah. Bagaimana mau sampai ke sekolah? Anda anggap jalan itu adalah sekolah itu sendiri. Tidak. Nah, untuk saudara saya Bu Netral, sebagai jalan, jangan macet. Jangan mogok di tengah jalan. Lanjut terus. Apa kata Yesus? Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong lain. Jangan berhenti sampai situ. Andai saja Nabi Muhammad belum datang, penolong lain itu belum datang, ibu udah benar. Ibu adalah seorang pengikut Yesus yang benar. Tapi karena Yesus mengatakan masih ada yang datang setelahku, dialah yang akan melanjutkan tongkat pengajaran. Apa itu? Yohanes 16:7-15. Apa kata beliau? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang, penolong lain itu tidak akan datang. Tetapi ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Cari di mana di belahan bumi ini rumah ibadah yang memuliakan dia. Hindu enggak, Buddha enggak, di Yahudi enggak. Saya mohon maaf nih, di Kristen juga enggak, hanya ada di Islam. Memuliakan Yesus itu hanya ada di Islam. Ketika roh kebenaran itu datang, ketika penolong itu datang, ketika penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Jangan biarkan Ibu Netral diri Anda menjadi yatim piatu. Jangan.
kembalilah kepada jalan yang Yesus sampaikan. Jangan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Coba umat Islam itu. Adakah umat Islam itu sepakat ketika Yesus itu dihinakan? Tidak. Kami beriman. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Apa kata Nabi Isa? Sama seperti yang ada di dalam Yohanes 16. Sama seperti Yohanes 14. Nomor 16, nomor 26 dan seterusnya. Itu sama. Nah, sedangkan kalau kita lihat dalam Yohanes 1, di situ diterangkan di data nomor 19, 20, 21. Apa kata penulis buku Yohanes? Ketika datang kemudian padanya Yesus, datang padanya Yohanes Pembaptis. Apa dituliskan di sana? Imam-imam yang ada di Yerusalem dan imam-imam Lewi itu datang bertanya kepada Yohanes dan kepada Yesus, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Atau jangan-jangan kalian ini adalah nabi yang akan datang itu? Artinya apa? Imam-imam masa itu masih menunggu nabi. Sama seperti dalam KPR 32223. Di dalam Tauratmu dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan, tidak mengindahkan perkataan nabi tersebut akan dibasmi, akan dilenyapkan dari umat kita. Jadi saya tidak ingin mengajarkan tentang Nabi Muhammad, enggak. Saya cuma ingin mengatakan bahwa jalan yang diajarkan Yesus adalah menyembah hanya kepada hakikat yang mengutusnya. Setelah itu mengikuti instruksinya akan datangnya seorang nabi, seorang utusan setelah dia. Sekira begitu. Karena Ica sudah mulai buka kamera, saya serahkan kembali kepada Pak Jospen. Silakan. Kamera juga. Itu belum mandi. Gak apa-apa, bau juga ini. Ya. Jadi kapan saya ada dia? Sudah jangan diulang-ulang lah, Arno Karyana. Aduh. Lanjutkan. Ini loh, yang akulah jalan itu nggak berhenti di situ. Ya, dikatakan di Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu, Bu Ica, Bu Cici, segala sesuatu itu apa menurut Anda? Semuanya, all. Segala sesuatu diberikan oleh Bapaknya kepadanya. Bahwa dia datang dari Elohim dan kembali kepada Elohim. Aduh, itu tandanya dia satu hakikat. Aku keluar dan datang dari Bapa. Kok kalian bilang memuliakan? Mana bukti memuliakan? Kalau memuliakan artinya ikuti dia, dengarkan dia. Netral ini tidak mengenali Yesus. Yesus tidak mengenal dia. Hanya kami yang mengenal Yesus. Jangan dulu tanggapi, diam dulu. Kau nanti syahadat kau ya. Benar ya? Asyhadu. Yes. Silakan. Ya, itu yang ku mau. Kalau kamu itu jangan abu-abu. Hendaklah kamu dingin atau panas. Jangan tidak apa-apa Karyana. Kalau itu kebenaran, mengapa tidak? Kuku. Hendaklah kamu panas atau dingin. Jika kamu dingin, artinya kita menerima kebenaran. Dingin. Aduh, ingin panas. Kalau kamu panas, kita menularkan firman yang ada di dalam hati kita yang kita baca. Itu artinya panas. Panas itu memberikan, ya, memberikan. Kalau dingin itu dia kepanasan, ingin mencari ini 2.600 orang. Apakah Anda seorang yang dingin mencari kebenaran atau untuk menghujat-hujat Karyana nenek lampir, ya, tahap-tahap lagi kalian bilang terserah. Berarti Anda itu di abu-abu, ya, tidak dingin dan tidak panas. Maka Tuhan akan membuangmu. Jangan main-main ya, selamatkanlah dirimu sendiri. Apakah kamu di rumah hanya untuk menghujat, akunmu kau buat untuk menghujat, atau kau mencari keselamatanmu sendiri? Silakan, terima kasih. Justru Karyana, tidak ada yang menghujat di sini. Sebenarnya kamu yang menghujat Allah. Karena di bawah-bawah ini. Kamu Yesus itu adalah Allah. Nah justru Anda yang menghujat Allah. Allah loh yang kamu hujat. Allah loh yang kamu hujat, bukan saya. Iya, yang dihujat di sini Karyana, yang dimuliakan di sini Bang Zuma. Bang Zuma Karyana. sebagai guru muda.
Ya, dia yang Tunggu, benar. Karyana. Islam. Menurut kau siapa? Menurut kau netral siapa? Kau abu-abu, kau lihat cara dia cara. Gantian. Aduh, kau itu. Abu-abu, nggak dingin, nggak panas, kau dibuang Tuhan. Ini Jospen kok diem Jospen ini. Lintang kok diem Lintang ini. Tenang, Karyana, tenang. Aku tenang. Cuma kamu itu nggak punya. Nah, ini ada azan di sini. Sholat yuk, kenapa? Ada azan. Ya, mari Mulai besok kamu bilang, mulai besok kamu Islam, oke? Kamu bukan Kristen pengikut Kristus, betul kan, Cici? Silakan. Ya, Lintang menanggapi. Itulah karena Karyana tidak percaya dengan perkataan Yesus, makanya sesat. Ya, Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, tetapi Anda selalu membantah perkataan Yesus. Dengarkan, baca Apakah dulu itu Yohanes 13. layak dikatakan murid Yesus? Nggak layak dong, Yohanes karena tidak 13 percaya ayat Yesus. 3. Baca Gimana Yohanes sih? 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya memberikan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu itu di surga dan di bumi. Bumi kita ini kecil dibanding yang di surga sana. Ada berapa Adam-Adam yang lain di dalam kesucian. Kamu tahu nggak bumi ini di dalam kuasa iblis? Kamulah itu salah satunya. Karena Garis kamu bawahi menyesatkan orang. Karyana harus garis bawahi bahwa Yesus, ya, kamu dibilang memberikan. Siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus? Ya Allah. Yang mana lebih maha kuasa? Tidak Apakah mengenal Yesus atau Bapa. Allah? Hanya Yesus yang mengenal Bapa di surga, yang pernah Ya kontak. iya memang, karena Yesus kan juga berada di surga, duduk di samping kanan Bapa. Yesus Jadi berkata, dia kau tidak kenal. boleh kepada Makanya Bapa. dia kenal, untuk Sama itu dari dia aku. utus. Allah mengutus Yesus untuk juga memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu esa, tak satu pun yang pernah melihat Allah. Loh, kamu pernah melihat waktu di bumi? Apakah Yesus pernah dilihat? Yang pernah melihat, yang pernah Ada melihat. juga ayat mengatakan Allah tidak ada pernah Allah mati. di Alkitab, netral, tidak ada Allah di apa di Bible. Di bahasa Batak, nggak ada Allah. Di Alkitab Allah bukanlah manusia. Gimana sih? Nggak ada Tangkis kata Allah itu, tangkis. Allah Itu bukanlah Islam yang manusia. punya, Tangkis Tuhannya itu, Islam. Karyana. Ya, bahasa Batak tahu nggak? Bahasa Simalungun, bahasa yang lain, bahasa Ibrani, nggak ada Allah. Allah itu ada di orang Arab, Tuhannya orang Oke lah, Islam. Bapak bukanlah manusia. Tangkis Kau itu, pakai kau pakai Allah. Ya udah kau Elohim sahadat, bukanlah kau pakai manusia. Tangkis itu. Ini Cak, pusing kau Cak. Bukan, ngapain menangkis. Orang kau udah sesat. Elohim bukanlah manusia. Gimana sih? Kau otomatis sudah sesat. Udah. Ya, Lintang izin menanggapi. Bagus ya. Sebenarnya itu satu tujuan, cuman cara pemahamannya aja dan penyampaiannya yang berbeda. Itu banyak sih yang saya ini yang dari tadi saya dengar ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau sebenarnya itu tujuannya sama, cuman ya tapi ya kembali lagi setiap manusia itu kan berbeda untuk menyampaikan gitu dengan pemahaman sendiri gitu. Jadi ya intinya tetap semangat kalian berdua, Kakak. Bisa Ya, deh. kalau dari saya, Panas dan dingin nggak bisa bertemu, panas dan dingin. Dia di antara mana bisa selamat? Nggak bisa. Kau jangan bikin statement yang enggak. Yes, no. Kok malah Kalian Ika bilang- lagi yang disalahkan? Waduh, Karyana. Lintang menanggapi Bang Juma tadi. Ya, silakan Bang Lintang. Ya, Silakan. Bang Lintang Tadi biasanya Bang Juma- overcam juga biasanya. Bang Juma bilang Yesus itu hanya menunjukkan belok kanan kiri, tapi Yesus itu sebetulnya berbicaranya itu kalau mau pergi ke Bapa itu harus melalui aku. Bukan aku menunjukkan ya kanan kirinya, tapi melalui Yesus. Itu klarifikasi. Kemudian apakah memuliakan Yesus? Teman-teman Muslim tuh nggak kenal Yesus sebetulnya, baik di dalam kitab suci maupun dalam hadis nggak ada. Karena tidak mengenal, saya kira tentu tidak mungkin memuliakan Yesus. Begitu. Terima kasih.
Ya, Gurunda. Kalau tidak mengenal Yesus, bagaimana mungkin memuliakan Yesus? Netral juga, termasuk yang lain-lain. Kalau Anda tidak mengenal Yesus, cara mengenal Yesus sekarang tahu di mana Yesus. Apa yang dikerjakan di perjanjian lama, apa yang dikerjakan di perjanjian baru. Ya, siapa dia ke depan? Ya, dia yang awal, dia yang akhir, Alfa dan Omega. Kalau kamu mengenali itu, mengetahui Alfa dan Omega itu, kamu tidak mungkin menentang ya apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus berkata, sampai hari ini Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Bekerja apa itu artinya? Memberikan contoh kepada semesta alam bahwa Bapa itu adalah Maha Adil. Ya kan? Maha Adil artinya apa? Upah dosa adalah maut. Jangan ada makhluk di bumi ini, bahkan malaikat-malaikat, karena ketakutan kepada Bapa dia berbuat baik. Bukan. Kesadaran sendiri, inilah upah dosa adalah maut. Kenapa? Sehingga dibuat contoh bumi kita ini kepada semesta alam bahwa bumi kita ini adalah contoh dari keadilan Bapa di surga. Ya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam arti di bumi-bumi lain kalian itu punya pengalaman yang hebat. Seperti perumpamaan yang dikatakan Yesus, anaknya yang pergi, ya, anak yang ada perumpamaan dikatakan Yesus itu seorang anak yang meminta hartanya, dia pergi meninggal bapaknya, sehingga dia sampai di jalanan dia makan makanan apa? Makanan sampah-sampah. Sehingga dia pulang kembali, lalu abang-abangnya cemburu. Siapa yang cemburu itu? Yaitu planet-planet lain. Yang suci mengatakan, dibilang, "Bapak, kenapa engkau sambut dia dengan meriah? Bukankah dia selama ini sudah berbuat dosa? Dia meninggalkanmu, sudah ambil hartanya." Lalu bapaknya, "Milikmu adalah milikku. Adikmu yang kecil ini, bumi kecil ini adalah sebagai lambang keadilan saya, bahwa saya itu mengasihi semua makhluk, termasuk bumi kecil ini. Ini segelintir dibanding semesta alam lain. Masih banyak yang suci-suci yang lain yang melihat kita di dalam bumi ini. Mereka semua menyaksikan kita bahwa kita ini dalam kutukan, di dalam dosa, di genggaman oleh iblis. Coba contoh, siapa enggak manusia yang berdosa sekarang? Ada enggak manusia yang suci kecuali Yesus yang datang ke bumi? Tidak ada. Itu pertanda bahwa kita ini di dalam kutukan, di dalam. Jangan Bang Juma bilang kita ini, lihatlah aku ganteng. Aku tidak melihatmu, tidak melihat manusia. Maria. Apakah Anda pernah melihat manusia sebelum dalam dosa? Maria Di dalam perempuan suci. kesucian tidak ada. Maria perempuan suci. Disucikan. Tidak suci. Dia manusia dosa. Lahir dari dosa. Semua manusia yang lahir dari keturunan Adam sudah terkontaminasi dengan dosa. Itu dipastikan 1000%. Berarti yang dilahirkan Maria itu juga terdampak dosa. Tidak. Kenapa? Karena dia dilahirkan bukan dari sperma manusia. Loh, bukan malaikat yang memberikannya, bukan dari sperma manusia. Coba baca. Ya, yang tidak dilahirkan dari keinginan laki-laki, bukan dari keinginan manusia, bukan dari nafsu, melainkan datang dari surga. Malaikat mengatakan itu. Lahir dari manusia dosa. Sudah. 100% manusia. Sudah. Silakan. Ya. Keneteran. Gurunda, masuk. Oke. Gurunda. Oke, tadi Karyana mengatakan bahwa Bapak mengorbankan ya putranya. Nah, ya siapa yang berkorban sini? Allah atau putra? Putra. Nah, itu artinya bukan Yesus, bukan Allah. Ya memang, kok Ya kamu udah, sudah habis perkara. Siapa yang bilang Yesus Allah? Aku tidak mengatakan Yesus Allah, itu oneness. Kamu ini nggak ada di antara. Kamu ini siapa? Bilang Allahmu itu Tuhanmu Allah. Tuhan kami Elohim. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Elohim Betul itu siapa? yang dibilang Bang Juma, Tuhannya Ismail, betul. Tuhannya Ismail. Karena Elohim Ismail itu siapa? adalah Elohim itu keturunan siapa? Abraham. Tapi ada yang menentang itu. Aku adalah jalan. Jadi kamu kalau di jalan terus ya nggak sampai ke Bapak. Ya nggak ngerti kau arti jalan itu. Jalan itu udah Jalan dijelaskan menuju ke lintang. Bapak itu. Jadi kamu kalau di jalan terus ya sudah bingung ke situ, putar-putar di situ Maksudmu aja. itu jalan tol gitu? Bukan. Arti jalan itu
ikuti aku, dengarkan aku, ikuti perintahku, hukum 10 kuberikan kepada Musa, aku memberikan manna pada Hai bangsa orang Israel. Israel, Aku adalah dengarkanlah roti aku. hidup. Allah itu esa. Dengarkan itu Yesus. Dengar. Kamu Aku kan adalah dengar roti itu. hidup. Yesus berkata, Hai orang Israel, ya kan? Allah itu esa. Mau dengar apa enggak itu? asik Bukan dua Allah ya? aja kau bilang buang kata Allah. Bukan Kata dua ya di Allah itu situ. jangan. Iya, ampun, nggak ngerti-ngerti dia nih. Yesus bilang, tidak ada hai orang Israel, Allah itu esa. Nah, Aramai. dia bilang dua enggak situ? Yesus tidak pernah mengatakan Allah. Kupastikan 1000%. Yesus tidak Apa? pernah mengatakan Allah, Allah. Bapak itu esa. Saya ikuti maumu. Udah, jangan pernah kau sebut lagi Allah ya. satu atau dua di situ. Yesus itu Ya sudah pas. ampun. Dua esensi, dua fisik, dua pribadi. Bukan seperti yang dikatakan 3 Roh Kudus pribadi, bukan pribadi Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 3, di situ juga ada 2 pribadi. Di Roma juga ada 2 pribadi. Aku sudah Gimana pas sih? dengan yang kau bilang 2 pribadi sehingga 2 Tuhan, Bapa dan Anak. Ya. Di mana Yesus menyatakan bahwa dia itu Tuhan? Iya, inilah buktinya. Yesus tahu bahwa Bapaknya menyerahkan segala sesuatu. Menyerahkan segala sesuatu artinya keselamatan ada kepada Yesus. Yang Yesuslah menyerahkan siapa yang menyerahkan? Karena Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Bapa di surga. Nah, Kenapa? itu salah Waduh. lagi. Mana Segala ya? sesuatu baik yang ya. tidak kelihatan Ketika maupun tidak dikelihatan diciptakan oleh siapa? Allah apa Yesus? Ketika aku katakan Yesus Nah, menciptakan itu, langit dan bumi, kau konyol. pingsan kau kan? Karena yang memberikan hukum Segala. Taurat adalah yaitu Segala akulah yang sesuatu memberikan. diciptakan oleh Allah, baik yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Siapa yang menciptakan di situ? Yesus atau Allah? Udah bisa ngomong? Udah bisa ngomong? Kalau Yesus- bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus siapa Tuhan di situ? Dia atau siapa? udah bisa diskusi? Nah itu, dari tadi kamu nyerocos. Udah bisa diskusi? Situ jelas, Yesus bilang, ya kan? Aku Ngomong bersyukur dulu. kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sewaktu Yesus ya di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Dirinya sendiri atau kepada Bapa? Angkat tangan dia. Merenung dia, silakan merenung. Menjawab supaya kau jangan aku bicara, kau bicara. Silakan. Nah, Yesus berkata di Perjanjian Baru, akulah yang memberikan manna kepada bangsa Israel pagi dan sore. Berarti dia memberikan manna, dia yang memberikan hukum Taurat juga. Ketika dia memberikan hukum Taurat, apakah bukan dia pencipta langit dan bumi? Beda kan? Sedang Yesus, sedangkan Yesus diciptakan, Anda mengatakan dia pencipta. Di mana ada ayatnya bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Mana ada ayatnya enggak? Ada enggak ayatnya bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Yang saya tahu di Kejadian 1 pada Iya. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah lagi tadi udah Pada janji mulanya sama Allah. Bapa menciptakan langit dan bumi. Apalagi pada mulanya Tadi kamu udah Elohim janji. menciptakan langit dan bumi. Gimana? Ngomong terus. Saya kasih kamu maunya kamu yang menciptakan bumi itu siapa? Yesus. Biar kubuktikan Yesus mencipta langit dan bumi. Yohanes 1, Kejadian 1 siapa yang menciptakan di situ? Sudah Mau Elohim di situ. kubuktikan bahwa Yesus pencipta langit dan Elohim bumi. toh, bukan Yesus toh. Mana ada Yesus menciptakan langit dan bumi karena Yahweh di Kejadian. Elohim, Yahweh Elohim adalah Yesus itu sendiri. Ah itu Jadi menurut salahmu, di situ salah kamu. Masa Yahweh itu Yahweh Bapak Yahweh Yesus Yahweh gimana sih kalian ini? Gak bisa diskusi sama dia, udahlah. Yahweh Yesus nggak sama. Kalau udah kepojok, Inilah nggak bisa namaku diskusi. Yahweh untuk selamanya. Artinya tidak tergantikan sekalipun itu Yesus. Gitu, Jadi menurutmu, dengar, Yahweh itu bukan Yesus. Dengar dulu, oi, dengar dulu. Kamu ngomong terus. Udah tadi. Menurutmu,
Tuhan di perjanjian lama adalah Bapa di sorga. Ya, Bapa di sorga bukan langsung menurut saya ya, menurut Yesus ya, menurut Yesus. ya, tiang api dan tiang awan itu, apakah itu Bapa di surga? Jadi kalau Yesus, berarti perkataan Yesus yang mengatakan, akulah roti hidup, akulah yang memberikan manna kepada bangsa Israel 40 tahun lamanya di gurun pasir. Menurutmu itu Bapa di mana ketika Yesus memberikan manna? Oke, sumbernya mana itu dari mana? Tahu yang Maha Kuasa itu Bapa di surga, tapi Ya, berarti Yesus bukan sang pencipta. Nah ini dari Mana itu dari mana? Sumbernya dari Bapak mana Sekarang yang aku Yesus tanya kamu. bagi-bagikan? Sekarang aku tanya kamu, jangan ngomong di antara aku ngomong. Aku tanya kamu, kalau aku tanya jawab ya. Ketika Yesus memberikan manna dan hukum Taurat, lalu Bapa menciptakan langit dan bumi, apakah dua-duanya mereka bekerja? Di situ. Bapa menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Lalu Yesus memberikan hukum Taurat dan memberikan manna pada Israel. Jadi dua-duanya pekerjaan Bapa dan Anak. Sewaktu Bapa menciptakan langit dan bumi, jadi Bapa menciptakan langit dan bumi, itu masalah Yesus membagikan mana, itu langit sudah diciptakan, jadi tidak bersamaan. Kamu jelaskan gitu. dulu bagaimana kronologisnya dua-duanya. Bapa menciptakan, Yesus memberikan manna. Bagaimana ceritanya itu? Tidak bersamaan. Ini aja, mana itu sumbernya dari mana? Yang sumbernya dari mana? Ini Dari tadi Bapa kan? Aku bacakan tadi. Dari Yesus Bapa tahu. kan? Jadi Bapa yang menciptakan mana itu, bukan Yesus. Yesus hanya diberi. Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu diciptakan olehnya. Olehnya Ayat siapa? 2, Olehnya ayat 2, siapa? Bapa dan Jelas. Anak bersama-sama. Di ayat 1 Segala pada diciptakan, mulanya segala adalah sesuatu diciptakan oleh siapa? Anak. Ngarang kamu. Baru tahu dia. Baru tahu. Ngarang mana ayatnya? Buka ayatnya, kasih ayatnya itu. Ini Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapaknya menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala sesuatu di surga dan di bumi. Bumi ini juga diserahkan kepadanya. Baru Ya, tahu. tapi bumi ini kan sudah diciptakan baru diserahkan. Gimana sih? Gimana? Diserahkan. Bumi ini dia mencipta. Bumi sudah diciptakan baru diserahkan. Kira-kira kalau Logika bumi sudah berpikirmu, diciptakan baru diserahkan, yang mana lebih dulu? Diserahkan atau Dengar. diciptakan Logika bumi ini? berpikirmu netral. Waduh. Dengar. Logika berpikirmu ketika dia mati, diserahkan bumi ini mati untuk menebus bumi ini, berarti karena dialah pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia. Mana ada ayatnya bahwa Yesus yang menciptakan bumi ini? Sedangkan di Pada mulanya kejadian Elohim 1, menciptakan langit dan bumi. kejadian 1 siapa yang menciptakan bumi itu? Pada mulanya Ini Bapa semua menciptakan. di perjanjian baru sudah jelas pada Di Yohanes perjanjian diperlihatkan. baru itu bumi sudah diciptakan. Segala sesuatu. Di kejadian 1. Di Wahyu juga dikatakan ya, di Wahyu juga dikatakan ada dua tahta, tahta Bapa dan tahta Anak. Di situ mereka beribadah. Coba Wahyu 22 ayat 3. Mana Ya lagi? ada dua tahta, bukan berarti dua tahta itu adalah dua-duanya Tuhan, tidak seperti itu Karyana. Ya hakmu itu terserah kamu. Makanya baca di Yohanes 17 ayat 3. Terserah kamu. Ya. Itu tadi ini ayat paling berharga ya. Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Bahwa Iya, dia dan- menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Karena anak itu tidak bisa menciptakan, makanya diserahkan. Karena Allah sudah menciptakan segala sesuatu, Aduh. dan dia menyerahkan lagi. Gitu. Jadi kalau dibilang Misalnya Adam dan Hawa Allah ciptakan, bukan Yesus toh. Siapa yang menciptakan Adam dan Hawa? Yesus. iyalah. Hai. Tidak pernah Bapa di surga bekerja turun, tidak pernah. Ya. tidak Allah pernah. tanpa turun dia bisa mengerjakan semua. Dia maha kuasa kok. Nih ya, baca di sini. Akan tetapi Elohim memperkenalkan anak yang sulungnya kepada dunia dan berkata, biarlah seluruh malaikat Elohim menyembah
menyembah dia, menyembah anak. Tuh, Ibrani. Kalaupun malaikat Ibrani 1 menyembah ayat dia, 6. kalaupun Ibrani 1 malaikat ayat menyembah Yesus, bukan berarti dia itu Tuhan. Ya, ini dengar ini. Ibrani 1 ayat 6. Akan tetapi ketika Elohim memperkenalkan anaknya dalam kurung Yesua HaMasiah, anak yang sulung kepada dunia, ia berkata, biarlah seluruh malaikat Elohim menyembah dia. Ini perkataan Bapa loh kepada anak. Seluruh malaikat. Makanya cemburu Lucifer. Lucifer cemburu, itulah terjadi pertentangan naga di surga. Sehingga dia ditendang ke bumi ini. Bumi inilah bumi terakhir dan terkecil yang bisa dipengaruhi, yaitu Adam dan Hawa untuk melanggar. Ya, Hawa memetik buah larangan itu. Sejak itulah Oke, mereka sudah Karyana, kalau Anda mengatakan yang menciptakan Adam di adalah dalam Yesus, dosa. sudah fatal itu, Bagaimana fatal. mengembalikannya? Dengar, bagaimana mengembalikan manusia ini seperti sedia kala di dalam kesucian. Itu tujuan dari bumi kita ini. Visi misinya apa? Kembali kepada Eden yang dulu dengan keturunan yang tahu siapa Tuhannya, yaitu dikatakan Elohim memperkenalkan anak yang sulung satu-satunya kepada dunia, dan biarlah seluruh malaikat Elohim menyembah dia, menyembah Yesua HaMasiah. Sudah. Bukan berarti Allah mengutus anaknya ke dunia, dan bukan berarti malaikat menyembah Yesus, bukan berarti dia itu adalah Tuhan. Ya. Mengapa malaikat menyembah Yesus? Karena dia adalah Tuhan. Tuhan Raja. Raja itu dia sembah. Tetapi udah yang mulai berubah ya. Udah mulai berubah. Bukan, itu dia bukan berubah karena dia adalah Tuhan, bukan Tuhan. Raja, bukan Tuhan. Kau bikin. Udah mulai dirubah. Udah mulai. Apalagi Anda mengatakan bahwa Dia malu munafik. dari tadi kamu naik. ngomong. Dia adalah Tuhan. Apalagi Anda disembah mengatakan malaikat. bahwa Adam dan Hawa Yesus ciptakan. Pret, Jangankan di mana manusia. ada ayatnya itu? Malaikat Ayatnya di saja mana? menyembah anaknya. Jangankan manusia. Ayatnya dari mana? Kalau Malaikat saja Yesus yang menyembah menciptakan Adam dan Hawa, mana ayatnya? Gimana sih Karyana ini? Jangan engkau keraskan manusia hatimu, netral. Jangan engkau keraskan hatimu. Karyana orang berdosa, Bang Juma orang berdosa, Ustadz Arif orang berdosa. Malaikat yang tidak berdosa menyembah anaknya. Aduh. Ya. Malaikat saja menyembah anaknya. Iya, itu sujud penghormatan Karyana, bukan menyembah kepada esensi yang tertinggi. Aduh. Itulah tujuan Bapak menciptakan bumi ini supaya Anda, saya semua tahu bahwa Bapak Maha Adil. Akibat dosa adalah maut. Kita melakukan kebaikan bukan karena iming-iming, bukan karena surga, bukan. Karena itulah fitrah kita yang sebenarnya di dalam kemuliaan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itulah kita. Oke, Jadi Adam dan Hawa kamu tadi bilang, anak-anaknya yang penurut. Kamu tadi bilang Allah yang menciptakan, bukan Yesus. Kamu tadi bilang toh? Nggak ada aku bilang Allah. Kamu tadi bilang Allah yang menciptakan. Ini udah pikun ini. Kenapa kamu tidak bilang Yesus yang menciptakan? Saya bilang jangan pakai kata kamu tuh Allah. dua natur, Allah itu kamu dua ada di natur. negeri Arab. Ya, negeri Arab. Aramaik, Ibrani, Yunani, tidak ada Allah. Yang ada Theos. Ya, yang ada Theos. Jadi jangan kamu itu tambah-tambahin menjadi. Memang aku jujur kalau dikatakan ayo ke LI kita Kamu sendiri tadi yang bilang, kamu sendiri bilang tadi Allah menciptakan, kamu tidak bilang Bapak atau Elohim. Gimana sih? udah kan sepakat tadi kata Allah itu jangan lagi pakai. Itu Bang Juma udah benar. Tadi, kamu baru Udah benar. Itu Tuhannya mereka. Allah menciptakan. Allah itu Tuhan mereka, jangan kita pakai lagi. Karena Yesus bukan berbahasa Allah. Dia berbahasa Aramaik, ya. Berbahasa Aramaik. Berbahasa Aramaik. Bapak menciptakan, bukan Yesus toh. Bapak yang menciptakan, bukan Yesus toh. Kamu itu bebal ya, segala sesuatu diserahkan kamu kepada salah besar anak. itu kalau mengatakan Yesus yang menciptakan Adam. Udah silakan yang lain. Aku udah selesai dengan netral. Tidak mau lagi berdebat dengan dia karena dia belum sudah selesai kotor. lah. Belum selesai lah. Kau berarti kalah. Aku nggak mau berulang-ulang. Sekali-sekali aja selesai.
Tengok ya, Arif aku Ardiansa. katanya Yesus no. menciptakan Adam. Ardiansa no. Aduh. Kalau bisa Pak Aruf no. Ya, netral no. Siapa lagi? Aku tandai orang yang bebal. Bukan Katanya Adam dan Hawa Yesus yang menciptakan, dunia ini Yesus menciptakan. Baal nggak boleh, Baal nggak boleh ya Bunda. Baal masih berjuang kita. Oke. Ardiansa no. Karena dia nggak akan mengerti. Maaf teman-teman, aku agak keras suara. Silakan yang lain, saya parkun dulu. Banyak telepon dari tadi. silakan Thank you. Bang Lintang. Jos Pen dibuka mute-nya Jos. Kau jadi berhala Jos. Jos Pen. Iya. Guru. Aduh. Iya. Silakan gantikan Karyana dulu. Guru dia sudah monitor. Iya, saya udah monitor. Pak, oke, tunggu dulu. Ya, itu Pak Arif yang Bang Suma tadi bilang, ini Karyana ini menghinakan Allah karena Allah yang menciptakan Adam, menciptakan bumi ini, dia bilang Yesus. Nah, itulah betul tadi apa yang Bang Suma sampaikan bahwa kalian itu menghinakan Allah dan Yesus gitu. Bukannya Silakan. memuliakan tapi menghinakan. Silakan Jos Pen. Yang Tuhannya dua juga sama dengan Karyana. Silakan Jos. Jos Pen. Iya. Iya, Iya. ada guru, Iya. gurumu ini, si Baal ini gak malu ada gurumu ini. Iya. Silakan. Iya. Jadi kalau menurut saya, Bu, ya, Ibu Netra, Yesus itulah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk Adam dan Hawa. Ayatnya Oke, kan ayatnya di mana Pak? Saya jelas, minta Pak. ayatnya. Jangan asal ngomong. Ayatnya aku minta. Di mana ayatnya? Aku catat sini. dalam Yohanes 1 ayat 1 kan dikatakan begini. Pada mulanya Ayatnya yang adalah menciptakan, firman. yang di Kejadian 1 itu siapa yang menciptakan bumi? Jelaskan. Kan dengarkan dulu. Jangan Bu. Jangan pakai dipotong. Kejadian 1 ayat 1 coba narasikan itu. Apakah Yesus atau Bapa atau Allah? Anda kan tidak menyebut Allah ya Bapak gitu loh. Iya, dengarkan dulu. Nanti dulu. Gini Jos, Kan, mestinya Jos, sebentar Jos. Kalau di kejadian itu Yesus, berarti pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi, kan gitu. Mestinya. Kenapa kok di situ disebut Allah? Itu maksudnya Bunda netral. Iya, dan Yesus kan di situ juga pernah aku bersyukur kepada Bapa pencipta langit dan bumi, kan gitu. Tuhan langit dan bumi. Nah, itu maksudnya Bunda netral. Silakan Jos. Ya, makanya saya terangkan dulu latarnya dari Yohanes 1 ayat 1. Itu maksud saya. Jangan langsung dipotong sama Ibu Netra. Itu maksud saya. Nah, maksudnya Wid. begini, dengarkan dulu ya. Dengarkan. Mustafa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Stop dulu di situ. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Kalau Anda melihat yang teks aslinya bahwa di situ dikatakan pada mulanya Allah ada. Ya kan? Itu sebenarnya di situ yang mengecohkan kalian. Pada mulanya ada Allah ada, ya kayak begitu. Bukan bilang pada mulanya Allah berfirman, bukan begitu. Baik, dengarkan. Baik, di mana Mulanya loh. tolong digirikan aku Ustaz. Biar ku perjelas dulu ke ini tentang Yohanes 1. Jadi gimana lo, kamu itu sinyalnya botol sinyalnya. Silakan. Open cam tambah parah nanti kalau open cam. Iya, tambah botol sinyalnya. Iya. Sinyalnya Bang Jospen jelek sekali. Iya, memang. Putus-putus. Jangan open cam tambah parah, kalau open cam Iya, tambah. betul, itu jelek sebenarnya. Apa? Nah, karena ini Sinyalnya putus-putus, Jos. Sinyalnya putus-putus, Jos Ben. Ya, biar nggak apa-apa, Ibu. Apa, Ustaz? Oke, Hogos. Ini adalah sang firman. Ini ada ada sang firman. Bukan Allah, Bu. Di klausa ketiga baru adalah ini sang firman. Putus. Allah.
Putus-putus Jos, gak jelas Jos, putus-putus Jos. Coba Anda open jangan open cap, close. Baik. Close Kita dulu. tunjukkan ya. Close dulu, jangan open cap. Udah close. Belum. Ya, udah close. Ya, di situ sebenarnya pada mulanya ada Allah yang berfirman. Itu sebenarnya yang lebih pada mulanya ada Allah yang berfirman. Nah, sewaktu ada Allah berfirman, nah itu yang diciptakan Yesus. Nah, maka di situ bersama-sama ya tanda tanya siapa yang bersama-sama dengan Allah itu. Ya. Ya Yesus di situ. Situ sebenarnya tidak menceritakan tentang Yesus sebenarnya. Cuma salah terjemahan gitu loh. Udah tahu. Pada mulanya firman ya, saya ikuti kamu ya. Pada mulanya firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya kan? Nah, mengapa Yesus dikatakan firman? Karena dia adalah penyampai firman, bukan berarti Yesus itu adalah firman. Tetapi dia adalah penyampai firman. Kenapa Yesus bisa jadi manusia? Karena firman. Gitu. Tutup aja kameramu Jos, Pen. Teman-teman sambil bantu tetap layar teman-teman, yuk bantu tetap layar semuanya serentak. Posting ulang yang belum posting ulang. Yuk absen lo foreign. Baru masuk lagi biasanya begitu. Iya, Jos Pen ditutup aja, kameranya ditutup biar agak ini. Udah usah kasih belum. itu, saya hafal kok itu. Udah ya. Kan ya. Masih Pak putus-putus Pak, masih putus-putus. Turun dulu baru naik lagi. Langsung naik. Nah, itulah macetnya karena menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Terus Ya, kalau Anda mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri, berarti Allah cuma satu. Karena Anda mengatakan Yesus itu Bapa sendiri. Kalau kalian mengatakan dua, berarti Yesus itu bukan Bapa, ya kan? Gampang kok. Gampang kok kata Mbak Ali ya. Iya, Silakan Lintang. gampang. Lintang. Waduh. Lintang. Jos Pen. Ica. Ini yang naik kok malah beleng-beleng semua termasuk Kriana ini. Iya itu Pak Arif. Mengatakan Yesus Tuhan Tuhannya ada dua. Sedangkan dia mengatakan Yahweh itu ya Yesus. Artinya kalau begitu kamu percaya hanya satu sebenarnya karena dia menganggap Yahweh itu adalah Bapa, ya. Tetapi di lain kesempatan dia bilang bahwa Yesus itu Tuhan, ada dua Tuhannya. Gimana sih? Kan nyelibet orang pe otak itu kalau begitu. Kadang satu, kadang dua. Ica, silakan Ica. Ustaz. Iya, bantah kalau memang mau bantah. Kalau kau mau menuhankan Yesus juga, tiga Tuhanmu. Aduh, saya lagi nggak bisa bantah Ustaz. Tadi giliran saya mau ngomong, banyak yang ngomong. Saya lagi di ini klinik. Kalau Citi